Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, suatu sumbangsi bukan dinilai dari besar atau kecil, melainkan dari ketulusan untuk bertindak dan melakukan hal positif bagi sesama. Bila semakin banyak orang bersumbangsi, maka kebaikan akan memenuhi kehidupan. Inilah yang menjadi filosofi celengan bambu yang terus disosialisasikan kepada masyarakat umum berupa smart. Karena berdana dapat dilakukan semua orang, dimulai setiap hari menyisihkan sebagian kecil, termasuk para siswa sekolah Monggalana di Bekasi, Jawa Barat. Berikut liputannya. Filosofi yang terkandung di dalam celengan bambu merupakan kebajikan dari setiap orang yang disatukan. Maka akan menjadi kekuatan besar untuk menolong sesama yang membutuhkan. Salah satunya celengan bambu yang diberikan kepada murid-murid TK, SD, SMP Monggalana yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Cukup bagus ya, memotivasi anak untuk berbuat baik, pertama untuk beramal untuk sesamanya, dan ini ada kaitannya dengan sikap anak-anak untuk sikap saling membantu dan menolong sesama yang kesulitan. Kesempatan baik dengan memperkenalkan celengan bambu kepada anak-anak sejak dini, mengajarkan mereka agar dapat berhemat dan juga beramal. Pada waktu celengan bambu itu mau diadakan ini, kita undang dari cecinya ngomong gitu. Kita undang orang tua, yang terutama yang penting kan orang tuanya. Kalau orang tua yang mendukung, itu akan jalan. Kalau orang tua yang nggak dukung, susah gitu. Sebagai pengurus yayasan sekolah Monggalana ini, dia minta supaya Monggalana juga ada celengan bambu gitu. Karena saya pikir ini baik ya untuk melatih, yang terutama melatih anak-anak juga untuk turut serta menolong orang lain, maka itu kita adakan. Itu pertama diadakan tahun lalu. Yang buka celengan ini yang ketiga. Proses pengembalian celengan bambu yang dilakukan ini memberikan rasa sukacita bagi anak-anak. Setelah beberapa waktu, mereka mengumpulkan koin demi koin. Bentuknya unik buat menaruh uang, buat nanti ini amal. Nanti kan ini ditaruh di situ, di yang bak yang bambu. Kayaknya ya enak-enak aja. Mas sekalian membantu yang lain. Uang koin dari hasil sisa jajan, dari sisa beli peralatan bahan-bahan rumah tangga. Ini menarik banget supaya ini membantu banget buat yang kesusahan atau enggak yang butuh duit buat operasi ataupun apapun. Bersyukur lah bisa bantu sama manusia. Dana kecil amal besar, memberikan sumbangsi bagi yang membutuhkan dengan niatan hati berbagi untuk sesama. Meli Puspita, Gunadi, Dai TV, Bekasi. Budi pekerti menjadi landasan untuk bisa bersikap baik dan santun dengan setiap orang, terutama untuk menghargai orang yang lebih tua, terutama orang tua. Seci sebagai sebuah yayasan yang berdiri dengan mengedepankan budi pekerti, mengajarkan tata cara dalam bersikap. Karenanya secara berkala relawan Seci membuka kelas budi pekerti untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak nilai-nilai kebaikan serta kebijaksanaan untuk membangun karakter positif ke depannya.
Pendidikan merupakan hal penting dalam pengembangan diri setiap manusia. Pendidikan seharusnya tidak hanya di bidang akademik saja, namun juga didukung oleh pendidikan budi pekerti sebagai bekal pembentukan kepribadian seseorang. Penanaman nilai tersebut sebaiknya diberikan sejak sedini mungkin, karena pada masa inilah sang anak akan menyerap dengan baik apapun yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Ini juga yang menjadi perhatian khusus bagi relawan Seci Indonesia. Dilihat dari kondisi masyarakat anak-anak kita di Indonesia, terutama anak-anak itu mereka datang dari keluarga-keluarga yang berbeda latar belakang ya, dan anak-anak ini cukup mempunyai berkah yang banyak sebetulnya. Nah, tetapi karena kondisi masyarakat sekarang itu, jadi kita lihat sebetulnya anak-anak banyak yang mereka itu sebetulnya sangat polos hatinya, tapi karena dengan tuntutan pelajaran di sekolah sekarang lebih banyak ke akademis. Jadi budi pekertinya itu agak kurang. Dan kita mempunyai satu paket pelajaran budi pekerti yang cukup khas dan bagus. Tujuannya awalnya adalah kita ingin memberikan pelajaran budi pekerti ini supaya kita bisa membentuk karakter anak. Supaya anak dari pembelajaran kita itu bisa belajar tata krama, bisa membangkitkan welas asih mereka, dan supaya dalam kehidupan mereka itu bisa lebih bijaksana. Pembelajaran di kelas budi pekerti memang berbeda dari kelas pada umumnya. Karena di sini tidak hanya mementingkan ilmu akademik saja, namun juga pendidikan berbasis budaya humanis. Banyak cara yang dilakukan oleh relawan Seci dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Salah satunya dengan memberikan nilai-nilai budaya humanis ke dalam sebuah permainan. Inilah cara yang tepat untuk mempermudah anak-anak menangkap materi yang diberikan. Selain itu, ada banyak kegiatan pendukung yang dapat menumbuhkan jiwa humanis pada anak. Seperti dengan belajar isyarat tangan, kata perenungan Master Cheng Yen, menuang teh, sampai meningkatkan rasa percaya diri anak melalui penampilan drama. Jadi dalam budi pekerti yang paling dasarnya itu adalah mengajarkan anak-anak bisa mengerti bagaimana cara jalan, duduk, makan, dan bersikap yang baik. Nah, dalam bersikap itu tentu mencakup sangat luas. Bersikap itu bagaimana terhadap orang tua, bersikap yang baik terhadap guru, dan juga bagaimana bisa berinteraksi dengan teman-teman. Pendidikan itu tidak langsung kita terlihat hasilnya ya. Apalagi kalau yang disebut dengan pembelajaran budi pekerti ini adalah secara perlahan dan dengan cara supaya menyentuh hati anak. Berbagai materi yang diterapkan pada kelas ini dilakukan guna membentuk mereka menjadi insan yang berbudaya humanis. Semua ini tidak lepas dari tangan dingin para relawan Seci. Dengan welas asih, para relawan membimbing setiap anak bagaikan anak sendiri. Pendampingan yang diberikan untuk para anak di kelas ini diharapkan dapat meneruskan lingkaran cinta kasih di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pertemanan. Harapan kita adalah ibaratnya seperti Master pernah berkata, di saat kita menanam sebuah pohon, kita tidak mungkin berpikir bahwa pohon ini akan bertumbuh seberapa besar, buahnya seberapa banyak, seberapa manisnya. Tentu itu tidak kita pikirkan, tapi dalam menanam sebuah pohon itu tentu kita akan dengan sungguh hati merawat. Nah, sama juga seperti kita mendidik anak. Tentu kita semua harapannya adalah suatu saat nanti setelah anak ini
tidak berada lagi dalam lingkungan kita mendidik, tetapi dalam hatinya itu tetap ada benih yang sudah kita tanamkan. Karena dimanapun adalah kita menginginkan anak-anak itu bisa, selain mereka sukses, tentu mereka itu bisa lagi membangkitkan potensi bajiknya. Jadi dalam kehidupan mereka itu bisa mendapatkan apa sebetulnya nilai kehidupan yang terbaik bagi mereka. Dengan adanya penanaman budi pekerti sejak dini merupakan salah satu pendukung dalam tumbuh kembang anak. Semoga generasi penerus bangsa ini tidak hanya pintar di bidang akademik saja, tapi juga memiliki pribadi yang baik sehingga mampu memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat. Tim The ITV, Jakarta. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.